البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka Ismail, di antara hikmah yang kemarin kita pelajari dari diciptakannya iblis apa? Nah, menunjukkan kepada hamba-hamba Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk menciptakan perkara-perkara yang saling bertolak belakang. Allah ciptakan yang baik, juga ciptakan yang buruk. Nah, menciptakan penyakit, juga ciptakan obatnya. Ini semakin menunjukkan tentang sifat kesempurnaan Allah. Yang lainnya barin. Nah, tercapainya peribadatan yang bermacam-macam. Dengan adanya iblis, nah, bisa diwujudkan berbagai macam ibadah yang banyak. Karena apa? Orang berdosa sehingga dia bertobat, sehingga beribadah kepada Allah dengan minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan iblis. Nah, istighfar, sabar dalam menahan hawa nafsu dan seterusnya. Yang hal ini tidak akan tercapai kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan iblis beserta bala tentaranya. Yang lainnya apa, Rifki? Nah, untuk menampakkan bias-bias dari nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang padanya terkandung sifat-sifat kelembutan, pengampunan, juga pemaafan. Kenapa? Karena dengan adanya iblis di sana akan ada hamba-hamba yang tergoda sehingga jatuh dalam dosa kemudian minta ampunan. Tentunya sifat memberi ampun tidak akan nampak kalau tidak ada orang-orang yang berdosa yang meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari hikmah-hikmah ikhwanifillah yang menunjukkan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan iblis kalau dilihat dari sisi hikmahnya maka itu baik. Walaupun pada zat iblis itu sendiri dia adalah sesuatu yang buruk. Nah, sebagaimana telah kita lewati kemarin bahwasanya kehendak Allah itu terhadap terjadinya suatu hal, terkadang hal itu memang diinginkan secara zatnya. Tapi terkadang di kondisi yang lain yang ditetapkan itu diinginkan untuk perkara yang lain, sebagaimana yang dicontohkan di sini dengan penciptaan iblis. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala fa in qila fa hal kana yumkinu wujudu tilkal hikami biduni hadhil asbab. Setelah kita tahu ikhwan hikmah-hikmah di antara yang telah kita lewati kemarin ini, maka apabila dikatakan apakah mungkin terwujud hikmah-hikmah tersebut tanpa adanya sebab-sebab ini? Mungkinkah hikmah yang kita sebutkan dari nomor 1 sampai 5 dalam pembahasan kemarin itu bisa terwujud tanpa adanya sebab? Yang sebabnya berupa apa? Penciptaan iblis ini. Mungkinkah? Maka jawabannya fahada soalun fasid. Maka ini adalah pertanyaan yang rusak. Jadi tidak perlu
dijawab, karena pertanyaan itu sendiri sudah rusak, sudah tidak betul. Dan antum harus jeli juga pada sebagian pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, afanifillah. Tidak semua antum jawab, ya. Karena kalau pertanyaan yang rusak, pertanyaan yang tidak betul, ya tidak butuh untuk dijawab. Naam. Wa huwa fardhu wujudil malzumi biduni lazimi. Dan itu merupakan bentuk apa? Bentuk mengangan-angankan adanya suatu akibat tanpa ada sebab. Malzum yaitu akibat, lazim yaitu sebab. Jadi mengangan-angankan adanya suatu akibat yang terjadi tanpa adanya sebab ini sesuatu yang fasid, sesuatu yang rusak. Kenapa? Karena merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebab dan akibat. Kafardhi wujudil ibni bidunil ab, seperti apa? Mengangankan adanya anak tanpa bapak, tanpa orang tua. Naam. Wal harakah bidunil mutaharrik, adanya gerakan tanpa ada yang menggerakkan. Sebagaimana pula mengangankan adanya taubat wa taubah biduni taib, adanya taubat tapi tidak ada yang bertaubat. Ini bagaimana bisa terwujud? Makanya pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang rusak. Naam. Fa in qila fa idza kanat hadhil asbabu muradatan lima tufdi ilaihi minal hikam, fahal takunu mardiyatan mahbubatan min hadzal wajhi am hiya maskhutatan min jami'il wujuh. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang butuh antum jeli, butuh pahami dengan baik. Kalau tadi mudah, kawan. Yang pembahasan tadi mudah. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang rusak sehingga tidak perlu dijawab. Tinggal antum jelaskan sisi kerusakannya. Seperti juga pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh ahli bidah. Apakah Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Ini kita katakan pertanyaanmu itu sudah rusak, sudah tidak betul. Nah, karena adanya sesuatu yang lebih besar dari Allah itu sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Dan ketidakmungkinan itu tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah. Ya, sesuatu yang muhal itu tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah, dengan kemampuan atau tidak. Karena tidak mungkin, untuk apa ditanyakan. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, apabila dikatakan jika sebab-sebab ini dikehendaki dikarenakan dia mengantarkan kepada hikmah-hikmah tersebut, apakah sebab-sebab itu memang diridhoi dan dicintai dari sisi ini, ataukah sebab itu memang dibenci pada semua sisinya? Ila hadha su'alu yariddu ala wajhain, atau wa hadha su'alu yuraddu ala wajhain. Maka dikatakan sebagai jawaban bahwasanya pertanyaan ini dikembalikan pada dua sisi. Ahadihima, yang pertama, min jihati Rabb, dikembalikan ke arah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakunu muhibban laha min jihati ifdha'iha ila mahbubih wa in kana yubghidhuha li dzatiha. Yang pertama dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sisi Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai pada sebab itu dari sisi karena mengantarkan kepada perkara-perkara yang Allah cintai, walaupun secara dzatnya Allah membenci? Ini butuh dijawab. Kemudian sisi yang kedua, wa tsani min jihatil 'abd, dari sisi hamba.
Wa huwa annahu hal yasughu lahu ridha biha min tilkal jihati aidha. Nah, yaitu apakah boleh baginya untuk ridha terhadap sebab-sebab tadi? Nah, dari sisi ini juga. Nah, fahada su'alun lahu sya'nun. Maka ini pertanyaan yang memiliki nilai penting yang harus dijawab, yang harus dipahami dengan benar. Nah, jadi antum pahami dulu bentuk permasalahan, ya Pak. Setelah kita ketahui bahwasanya perkara yang secara zatnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu buruk, seperti iblis. Itu buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki adanya dikarenakan Allah kehendaki hikmah yang lain. Itu sesuatu yang menjadi hikmah dari penciptaan itu sebagaimana kita sebutkan kemarin, yaitu 6 hikmah di antaranya, atau 5 hikmah di sini. Nah, berarti apakah kemudian keberadaan iblis itu dibenci pada semua sisinya? Ataukah mungkin dia itu diridhoi pada sebagian sisi keberadaannya loh? Nah, maka ini harus dikembalikan pada 2 sisi pandang, ya kawan. Dikembalikan pada 2 sisi pandang. Dikembalikan ke sisi pandang yang berhubungan dengan Allah dan yang berhubungan dengan hamba. Nah, baik. Yang dikembalikan pada Allah, apakah Allah mencintai sebab-sebab tersebut dari sisi karena mengantarkan kepada hal-hal yang Allah cintai, walaupun secara zatnya Allah membencinya? Ini butuh dijawab. Kemudian kalau dikembalikan ke sisi hamba, apakah boleh bagi si hamba untuk ridha terhadap sebab tadi, seperti misalnya dalam kasus adanya iblis, ridha terhadap keberadaan iblis? Nah, dilihat dari sisi ini, maka dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, fa'lam, ketahuilah, anna syarra kullahu yarji'u ilal adam. Ketahuilah bahwasanya semua kejelekan, semua kejelekan, pahami, dikembalikan kepada ketidakadaan. Sesuatu yang jelek itu tidak ada. Maksudnya apa? Nah, ketidakadaan di sini maksudnya a'ni adamal khair. Maksudnya tidak ada kebaikannya. Jadi kejelekan itu bukan suatu sifat tsubutiyah, bukan suatu sifat penetapan, tapi itu adalah ketidakadaan kebaikan. Jelek itu tidak baik. Paham? Berbeda dengan baik, kan penetapan suatu yang baik. Tapi jelek itu maksudnya adalah apa? Tidak baik. Makanya dikatakan oleh Syekh, asyarru kulluhu yarji'u ilal adam. Semua kejelekan itu kembali kepada ketidakadaan. A'ni adamal khair wa asbabihi al-mufdiyati ilaih, yaitu maksudnya tidak adanya kebaikan dan sebab-sebab kebaikan yang mengantarkan kepadanya. Sebab-sebab kebaikan yang mengantar kepada kebaikan. Wa huwa min hadhil jihati syarrun. Sehingga kejelekan dari sisi ini jelas itu adalah kejelekan. Dari sisi dipandang dari sisi ini maka itu buruk. Wa amma min jihati wujudihil mahad fala syarra fi. Nah, adapun dilihat dari sisi adanya secara murni, ikhwani fillah, tidak dikaitkan dengan ketidakadaan kebaikan, dari sisi wujuduhu al-mahad fala syarra fi, maka tidak ada kejelekan padanya. Nah, dengan contoh akan mudah, coba perhatikan, karena ini juga butuh untuk seseorang konsentrasi, karena menjurus pada bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, ahli filsafat. Misaluhu, contohnya, anna nufus asy-syirrah wujuduha khairun min haitsu hiya mawjudah.
Wa inna ma hasalah laha syarru biqat'i madatil khairi anha. Fa innaha khuliqat fil asli mutaharrikatun atau mutaharrikatan. Fa in u'yinat bil ilmi wa ilhamil khair taharrakat bihi wa in turikat taharrakat bi tab'iha ila khilafih. Perhatikan sekarang contohnya nufus syirirah, ikhwan, jiwa-jiwa yang buruk. Keberadaannya itu khair, bagus. Gimana ini? Ya, wujuduha khair, keberadaan itu khair. Dilihat dari siapa? Dilihat dari sisi adanya. Ya, adanya itu ya bagus, dilihat dari sisi adanya. Min haitsu hiya maujudah, dari sisi perkara itu ada. Hanyalah terwujud padanya keburukan, ikhwan, dengan sebab terputusnya madatul khairi anha, terputusnya sumber kebaikan darinya. Kenapa? Dikarenakan jiwa-jiwa yang buruk itu diciptakan pada asalnya itu kan namanya jiwa itu senantiasa bergerak, dalam artian bergejolak. Maka apabila telah bimbing dengan ilmu dan ilham yang bagus, maka akan bergerak dengan kebaikan. Tapi kalau ditinggalkan, maka dengan tabiatnya tersebut akan bergerak menuju pada penyelisihan terhadap kebaikan, yaitu pada keburukan. Wa harakatuha min haitsu hiya harakah khair. Wa inna ma takunu syarran bil idhafah la min haitsu hiya harakah. Baik. Ya, pahami ini. Jadi gerakan dalam jiwa itu, yang jiwa yang buruk tadi, di mana dia bergerak itu khair daripada apa? Sesuatu yang diam, tidak ada apa-apa, tidak ada gejolak, tidak ada pemberontakan di dalam jiwa ini, tentunya akan buruk nanti jadinya. Seseorang tidak punya pergolakan di dalam dirinya, tidak ada jihad terhadap hawa nafsu. Jadi dari sisi gerakan gejolak yang ada di jiwa itu ya khair. Tapi hanyalah muncul keburukan itu ketika diidhofahkan pada yang lain. Bukan dilihat dari sisi gerakan gejolak yang ada di jiwa ini ke arah keburukan, bukan. Adanya gejolak itu tetap keberadaannya itu bagus. Wa syarru kulluhu dzulmun. Wa huwa wad'u syai' fi ghairi mahallih fala wudi'a fi mawdihi lam yakun syarra fa ulima anna jihata syarri fihi nisbiyatun idhafiyatun. Dan keburukan semuanya adalah kezaliman, yang hakikatnya adalah meletakkan perkara bukan pada tempatnya, sehingga seandainya perkara itu diletakkan di tempatnya maka tidak akan jadi buruk, ya tidak akan jadi buruk. Sehingga diketahui dari sisi ini ya, bahwasanya arah keburukan pada suatu hal itu nisbi, kan? Sesuatu yang nisbi, dilihat dari sisi pandang apa itu bisa dianggap buruk. Walihadza kanatil uqubatu al-mawdu'atu fi mahalliha khairan min nafsiha wa in kanat syarran binisbati ilal mahal alladhi hallat bihi. Oleh karena itulah hukuman-hukuman yang diletakkan pada tempatnya dari sisi hukuman itu ya bagus, paham? Walaupun itu buruk kalau dilihat dari sisi tempat di mana dia diletakkan, yang dihukum ya buruk, tapi hukuman itu bagus. Taib. Wa in kanat syarran binisbati ilal mahal alladhi halat bihi lima ahdatsat fihi minal alam alladzi kanatit tabi'atu qabilatan lididdiha minal ladzati musta'iddatan lah.
Dikarenakan apa-apa yang muncul berupa rasa sakit, seorang dihukum, dicambuk. Dari sisi hukuman itu, ikhwan, dari sisi hukumannya itu sendiri maka bagus. Hukumannya bagus. Tapi dari sisi keadaan yang dihukum tentunya itu buruk. Kenapa? Karena dia mengalami sakit. Naam. Taib. Yang tabiat seseorang itu tentunya akan menerima lawannya. Dalam artian sukanya ya tidak disakiti, tidak dicambuk. Naam. Fasara dzalikal alamu syarran binisbati ilaiha wa huwa khairun binisbati ilal fa'il. Haitsu wada'ahu fi mawdi'ih. Sehingga rasa sakit itu buruk dilihat dari sisi dari sisi tempat yang dari sisi tempat yang menerima hukuman itu, yaitu orangnya yang melakukan kesalahan itu, ya dia rasakan buruk karena sakit. Namun itu merupakan kebaikan dilihat dari sisi yang memberikan hukuman, di mana dia telah meletakkan hukuman pada tempatnya. Bagus, berarti orang yang memberikan hukuman karena dia meletakkan pada tempatnya, bagus. Nah, sekarang fa innahu subhanahu lam yakhluq syarran mahdan min jami'il wujuhi wal i'tibarat. Sehingga ikhwan, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu yang buruk secara murni. Paham? Pada semua sisinya, pada semua timbangannya itu buruk semua, tidak ada. Ini perlu dicamkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan yang murni dari semua sisi. Kenapa? Fa inna hikmatahu ta'badali, karena hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala enggan untuk Untuk menciptakan yang demikian. Tidak mungkin Allah zat yang maha hikmah kemudian menciptakan sesuatu kok yang buruk pada semua sisinya. Paham? Fala yumkinu fi janabil haqqi ta'ala an yurida syai'an yakunu fasadan min kulli wajhin la maslahata fi khalqihi biwajhin ma. Nah, tempat saya fala yumkin, tempat kalian mungkin fala yakun ya. Cetakan lain apa? Yumkin, cetakan di salah yakun. Yumkin juga. Nah, tayyib, fala yumkin, maka tidak mungkin. Nah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala al-haq, ya, al-haq nama Allah ini. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan sesuatu yang padanya kerusakan pada semua sisinya, ikhwan. Ini tidak mungkin. Tidak boleh kita meyakini seperti ini. Nah, Allah menciptakan sesuatu yang padanya kerusakan secara totalitas. Tidak ada kemaslahatan pada penciptaannya itu dari semua sisinya. Ini tidak mungkin. Hadza min amyanil muhal, ini termasuk perkara yang muhal, yang tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Fa innahu subhanahu biyadihil khairu kulluh. Nah, sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tangannya semua kebaikan. Wa syarru laisa ilaihi, dan kejelekan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Ini maksud wa syarru laisa ilaihi, maksudnya apa? Kejelekan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Karena semua perbuatan Allah, ketetapan Allah, kalau dilihat dari sisi hikmahnya maka semuanya baik. Sehingga tidak boleh kejelekan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu ma ilaihi fa khair, sebab semua perkara yang dikembalikan kepada Allah maka jadinya baik. Wa syarru inna ma hasala li adami hadhil idhafati wan nisbati ilaihi, dan keburukan hanyalah ada dan terjadi karena apa? Tidak adanya idhafah dan penisbatan kepada Allah. Falau kana ilaihi lam yakun syarra, seandainya dinisbahkan kepada Allah maka hal tersebut itu tidak akan buruk. Fata'ammalhu, maka perhatikan ini. Naam, perhatikan ini. Kenapa? Karena penciptaan iblis kalau dinisbahkan kepada Allah maka itu adalah ketetapan yang bagus. Dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi hikmah-hikmahnya. Paham?
Fanqita'u nisbatihi ilaihi walladhi sayyarahu syarra. Sehingga terputusnya penisbatan suatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan perkara itu buruk. Naam, menjadikan perkara itu buruk. Jadi kesimpulannya di sini, kawan, dalam paragraf yang mungkin sebagiannya bingung. Naam, yang paham fabiha wa ni'mat. Naam, yang belum paham maka kesimpulannya pahami antum. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada pada hal-hal yang Allah ciptakan itu yang dihukumi buruk secara totalitas. Dalam artian buruk dari semua sisinya, tidak ada kejelekan, tidak ada kebaikan sedikit pun pada sisi pandang yang ada. Dan ini perkara yang muhal. Nah, perkara yang muhal, perkara yang tidak mungkin Allah menetapkan kok sesuatu yang buruk murni, tidak ada kebaikan sedikit pun pada sisi-sisinya. Nah, sebab apa? Sebab semua perkara kalau dikembalikan kepada Allah jadinya baik. Ini harus kita yakin. Nah, qala fa in qila lima tanqati' nisbatuhu ilaihi khalqan wa masyiatan. Lima tanqati'u nisbatuhu ilaihi khalqan wa masyiatan. Terus kenapa terputus penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari si penciptaan dan masyiah? Qila huwa min hadhil jiha laisa bisyar. Atau lam, atau tempat kalian lam atau lima? Lam ya. Di sini kan juga lam. Ada harakat sukunnya, berarti fa in qila lam tanqati' nisbatuhu ilaihi khalqan wa masyiata. Nah, jika dikatakan tidak terputus penisbatan kepada Allah dari si penciptaan dan masyiah. Ini masih melanjutkan tadi kalimat terakhir. Yang menjadikan buruk itu apa? Perhatikan, fanqita'u nisbatihi ilaihi huwallazi sayyarahu syarra. Terputusnya penisbatan perkara tadi kepada Allah, itulah yang menjadikannya buruk. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya dikatakan kalau dinisbahkan kepada Allah semuanya baik. Sehingga kalau diputus penisbatan ini kepada Allah maka jadinya buruk. Nah, kalau dikatakan tidak terputus, ya, keburukan itu tidak terputus penisbatan kepada Allah dari sisi Allah yang menciptakan dan Allah yang menghendaki. Ini maksudnya. Ila, maka dikatakan sebagai jawaban, huwa min hadhil jihati laisa bisyar. Kita katakan itu dari sisi ini bukan keburukan. Kenapa? Fa inna wujudahu huwal mansubu ilaih wa huwa min hadhil jihati laisa bisyar wa syarrul ladzi fihi min adami imdadihi bil khairi wa asbabih wal adamu laisa bi syai'in hatta yunsaba ilaihi man biyadihil khair. Maka dikatakan bahwasanya dari sisi ini pun dikatakan itu bukanlah keburukan, sebab keberadaannya itulah yang dinisbahkan kepada Allah, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Nah, dari sisi ini itu bukan keburukan. Adapun keburukan, ya, wasyar alladzi fihi, keburukan yang ada padanya dari sisi apa? Tidak diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara itu kebaikan dan sebab-sebab kebaikan. Itu kenapa kok buruk? Karena Allah tidak memberi kebaikan. Wal adam laisa bisyai', sedangkan sesuatu yang tidak ada itu bukanlah perkara yang dianggap sehingga dinisbahkan kepada zat yang di tangannya semua kebaikan. Ini kalimatnya dibolak-balik, tapi sebenarnya kalau seorang paham ikhwani fillah akan membungkam orang-orang Mu'tazilah pada permasalahan qadar ini. Baik. Yang kesimpulan atau maksud dari paragraf ini, ikhwan, bahwasanya kejelekan yang terjadi pada manusia itu sebabnya karena Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Karena Allah tidak memberikan tidak memberikan dukungan atau memberikan pertolongan untuk berbuat baik.
Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menuntut atau menghendaki dia buruk. Paham? Ini yang diinginkan oleh Ibnu Abil Izz, dan kemungkinan kalam ini dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dalam Madarij Salikin masih pembahasannya, ikhwan. Mulai dari kaifa yuridu amran la yardahu wa la yuhibbuh, karena kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang kuat. Biasa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala paparkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi adanya keburukan yang terjadi, seorang manusia melakukan keburukan. Ini sebabnya apa? Sebabnya bukan karena Allah menghendaki hamba itu jelek, hamba itu berbuat buruk, tidak. Tapi apa? Karena Allah tidak memberikan taufik padanya untuk baik. Bisa membedakan? Ini untuk membantah bahwasanya Allah itu semuanya adil pada ketetapannya. Ketika Allah memberi, itu adalah anugerah sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Ketika Allah menahan, tidak memberi, itu juga adil. Kenapa? Karena semua adalah miliknya. Allah mau memberi siapa yang dia kehendaki, terserah Allah, tidak ada yang terzalimi. Sehingga seorang sesat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tapi karena Allah tidak memberikan petunjuk. Paham bedanya? Paham? Sehingga jangan sampai seorang kemudian memahami bagaimana Allah menyesatkan hambanya, kemudian Allah juga yang menghukum. Berarti pada perbuatan ini Allah berbuat apa? Berbuat zalim, padanya keburukan. Nah, ini yang diinginkan oleh oleh Ibnul Qayyim, yang dinukil oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala di sini. Jadi adanya keburukan yang terjadi pada hamba, ikhwan, karena dia tidak mampu berbuat baik. Sebab dia tidak berbuat baik karena Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menuntut dia untuk jelek atau menjadikan dia buruk, tidak. Hanya di sini Allah Subhanahu wa taala tahan kebaikannya. Sebagai bentuk keadilan darinya Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya si hamba fulan, si hamba ini tidak pantas untuk diberi taufik berbuat baik. Paham? Nah, ini bedanya. Sehingga kalau dikembalikan ke arah sini, semuanya baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Dipikir lagi, dibaca ulang. Bedanya apa? Antara menciptakan keburukan dengan menghendaki atau dengan menahan, tidak memberikan taufik kepada si hamba untuk berbuat baik. Karena keburukan itu adam, keburukan itu tidak ada. Maksudnya apa? Keburukan itu ya tidak ada kebaikan padanya. Sehingga ketika seorang kok terjatuh dalam keburukan, maksudnya apa? Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk berbuat baik. Wallahu ta'ala alam. Paham ini. Yang kesimpulan mudahnya, ikhwan, kesimpulan yang singkatnya di sini, yang antum pegang kalau seandainya tidak memahami tadi penjabarannya dan jawaban-jawaban untuk syubhat yang didatangkan oleh orang Mu'tazilah Qadariyah. Pegang rata-rata bahwasanya semua perkara yang Allah tetapkan kalau dikembalikan kepada Allah, maka itu adalah apa? Adalah baik. Keburukan yang dipahami oleh manusia itu keburukan yang sifatnya nisbi. Keburukan yang sifatnya nisbi, bukan keburukan yang mutlak. Kenapa? Karena tidak ada, atau bahkan kita katakan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil kalau Allah menciptakan di jagat raya ini sesuatu yang buruk secara mutlak. Buruk yang secara mutlak dari semua sisinya tidak mungkin. Sebagaimana telah kita lewati, penciptaan iblis saja, yang iblis merupakan sumber keburukan, kalau dilihat dari sisi hikmah, Allah menciptakannya, maka itu keberadaannya lebih bagus daripada tidak ada. Keberadaannya lebih bagus daripada tidak ada. Tapi dilihat dari sisi hikmah.
Naam. Taib. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.